ada di Al-Mujahidin giat untuk melakukan kegiatan yang bentuknya ke pengembangan anak-anak kita, namun juga sangat kami mengharapkan dukungan kerjasama kita semua sebagai wali santri atau wali murid, karena kekompakan kita, kerjasama kita antara pihak pengelola atau lembaga dengan wali santri atau wali murid adalah faktor utama ya, sehingga anak-anak kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Contoh kasus Bapak Ibu sekalian, tahun pelajaran kemarin ada anak kami yang usia SMP tapi tidak kami sebutkan namanya, sekolah di luar, bahkan ujian pun kita jemput sampai tiga balik dengan Pak pun pasrah, tidak mau tahu aneh Pak Guru berdoa diri doa. Nah, adik-adik yang terulang malam ini Bapak sekalian, butuh kerjasama, butuh aman yang lulusan ikhlas jadi dengan tawak. Tidak lulusan maka jadi masalah, lulusan masalah dan mungkin menjadi dilema atau problem yang sangat luar biasa bagi kami di pengelola lembaga. Secara kelulusan dan tayak sebenarnya lulus kelas telu niki. Rapat kami dengan guru sebenarnya niki lulusan, lalu lulusan wajib akan menjadi batu hitam, ya jadi kambing hitam lembaga. Lebih maju niki zaman nanti lebih banyak mungkin nanti Merang selaku pelaksana pendidikan akan menjelaskan keputusan berbagai aturan-aturan makin. Nah, sehingga kami pun dilema sekolah di rumah. Lalu terboya berapa guru yang datang, tiang pun yang cari boya apa karena aneh Pak Guru tahu doa. Aku hanya rah ke Pak Guru dengan tak dan sanggup niki. Lalu mudah-mudahan niki jadi saling support, mudah-mudahan makin kemarin niki, ya mudah-mudahan saat ke depan niki ada saling bersolat. Sekolah ujian pun ujian sekolah din tamu niki lalu ke PT niki. Lalu bergunung niki sehingga secara nilai, secara kelulusan sebenarnya lulus. Dan marah sabar niki Bapak Ibu sekalian, dia lulusan tak jadi masalah. Lulus pun tetap kita jadi masalah. Ya, karena begitulah bentuk persoalan-persoalan Bapak Ibu sekalian, sehingga sangat penting dan musyawarah malam ini saling support, mungkin arahan masukan yang belum usami sajari dengan tawak laman yang belum usami sajari dengan tawak saling balik kerja kami dengan tawak sekolah mufakat sepakat terkait dengan perkembangan media-media niki anak niki insyaallah aman. Lebih-lebih insyaallah untuk mulai hari Senin Salemah niki yang sampai yang lebih awal bahwa anak-anak niki kami akan masukkan mereka jam 6.30 waktu niki. Nah niki butuh bantuan pengusaha dengan toa jam 6.30 wala tak niki tahu. Karena kami akan jam 6.30 itu kami isi dengan taklim dulu, pengisian akhlak media niki, adab media niki, anak jaringan niki, ada saat minimal ni dengan jam 00 niki berikan arahan. Jam 6.30 waktu niki sampai jam 7. Jam 7 baru berdoa, nyampah baru tamat kelas. Insyaallah niki sampun kami sudah jadwalkan. Bapak Ibu guru yang akan mengisi juga jam 6.30 sudah di sini. Tapi maksudnya niki Bapak Ibu sekalian, sehingga perlu kami sejajar dengan toa. Wah jam 6 mun masih saya niki kurasa dengan turun. Jam 6 tengah itu wah tak lampak. Insyaallah memang agak berat video-video niki, anak niki lalu lamun denara sesuatu berat lamun gawe, lamun mulai gawe insyaallah hari seminggu 2 minggu mungkinnya dicoba lah abot dan sebagainya. Lamun umur maka biasa niki insyaallah malah jam 6 melendakan lamun wah nikmat lamun waktu lebat. Niki tidak lepas dari support yang perlu kami sejajar dengan doa, dukungan dengan doa kepada barang niki.
Nah niki sekedar kami sampaikan. Selanjutnya kita bareng-bareng dengarkan sambutan atau arahan dari Ketua Yayasan kepada dulu kami, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur al-khala'iq wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak, Ibu, rekan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin, Bapak yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, pembina, pendidik, pengasuh di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Ulama yang juga kami hormati, Bapak Ibu wali santri dari anak-anak kami, anak-anak kita yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Ulama yang kami hormati, kami kita yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul sesuai dengan undangan kami dari Pondok Panitia Lembaga dalam rangka apa yang disampaikan tadi, yaitu kita bersama-sama berbagi rasa, berbagi cerita, berbagi masalah, ya, berbagi kebaikan untuk kita sama-sama menjadi orang baik, berbagi keluhan kendala yang berat untuk bisa kita berbagi supaya menjadi ringan, bahkan mudah-mudahan bisa kita hilangkan sama sekali. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini kami sampaikan ucapan jazakumullah khairan katsiran, dan mudah-mudahan tercatat sebagai bagian amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam juga kita berikan kepada Nabi Alam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah maka kita berbagi, ya, berbagi, ya, informasi, berbagi cerita, berbagi masalah, dan berbagi kebaikan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita terutama. Jadi kita berbagi kebaikan untuk anak-anak kita, karena kebaikan anak-anak kita itu adalah bagian daripada kebaikan kita bersama. Keberhasilan kita terhadap anak-anak kita itu adalah gambaran keberhasilan kita mendidik anak-anak kita. Begitu juga sebaliknya, kegagalan anak-anak kita adalah cerminan kegagalan kita. Ya. Karena itu kita tidak ingin, ya, kita tidak ingin meninggalkan generasi atau anak-anak kita menjadi anak-anak yang gagal. Karena apa? Tadi itu kegagalan anak adalah kegagalan kita. Itu sebabnya, ya, Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya. Jadi Allah sendiri tegas mengingatkan kepada kita. Apa? Ya, firman Allah dalam Al-Quran, wal yahsyadil ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kata Allah, hendaklah, ya, semua orang, ibu bapak dengan jari-jari amat, kata Allah, ya, wal yahsyad, harus dia takut dengan sejari amat, harus takut. Apa yang dia takutkan? Law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kalau dia meninggalkan anak cucunya, generasinya itu adalah generasi yang lemah agamanya, lemah imannya, lemah pengetahuannya. Jadi kenapa ibu bapak disuruh takut oleh Allah? Karena apa? Kegagalan anak itu adalah merupakan kegagalan orang tua. Kesalahan anak adalah kesalahan orang tua.
Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini dan dengan hati yang dalam seperti apa yang saya sampaikan pada saat serah terima bila hari itu. Ya, jadi kami melaksanakan program-program ini semata-mata untuk mengeluarkan kita dari tanggung jawab kita. Ya. Jadi peluru kami sebagai orang tua berkewajiban terhadap anak-anaknya untuk membina dia menjadi generasi yang baik. Kami juga sebagai pembina, sebagai pengasuh, sebagai pendidik berkewajiban membina anak-anak kita ini menjadi anak yang baik. Nah, kebaikan anak itu nanti kembali kepada siapa? Kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika dia baik, ketika dia bagus, apa kata orang? Anak siapa itu? Bajunya bagus, rajin, kesolehnya, kepintar. Tidak pernah dia orang mengatakan saya ngajarin berpikir pintar. Tidak pernah. Ibu bapaknya yang ditanya. Padahal yang mendidik dia adalah guru. Tetapi ketika dia salah, berbuat tidak baik, ya Allah tidak belajar karena saya ngajarkan dengan kurang ajar. Padahal apa? Kegagalan itu bukan kegagalan kami, merasional. Ya, anak kita pergi kemana-mana doakan di dalam sekolah. Ya, nanti ketika dia salah, guru yang disalahkan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Ya, kita tidak ingin kegagalan itu, kegagalan kita bersama. Kita hilangkan kegagalan itu bila perlu. Kalau tidak, ya kita kurangi. Yang kita harapkan adalah bagaimana anak-anak kita ini menjadi cerminan kebaikan bagi kita, kebaikan kita. Nah, itu yang kita. Ini Allah sendiri mengingatkan kita. Kenapa seperti ya Allah Maha Tahu lah. Kenapa kan tanggung jawab itu seperti itu. Gitu. Kelak di hadapan Allah Subhanahu yang menghisab itu ketika anak salah, ya, bukan gurunya nanti yang dipanggil. Ketika anak salah karena tidak pernah diajar, anak-anak tidak pernah sholat, tidak pernah anak yang baik, diponis masuk neraka oleh Allah, dia akan menuntut, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Kenapa? Ya saya tidak tahu, tidak pernah diajar, ya, tidak pernah diajar oleh orang tua saya. Ya. Akhirnya dipanggil orang tuanya. Ya. Ini anakmu mengadu, dia tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat baik, diponis masuk neraka, tapi dia tidak mau alasannya karena tidak pernah diajar oleh orang tuanya. Kita ditanya, apakah benar kamu tidak pernah mengajar anakmu, mendidik anakmu? Benar. Akhirnya kau banggakan dua-duanya masuk neraka. Alhamdulillah. Nah, itu sebabnya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah juga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga? Jaga sholatnya, jaga ibadahnya, jaga ngaji segala macam. Nah, kita jaga. Kita tidak mampu menjaga dia. Selemak milih terlalu meteristi, jadi pangkatkan aja. Meter lalu berburu segala macam tidak mungkin. Nah, karena itu madrasah, sekolah itulah yang akan melepaskan peluru kami dari tanggung jawab. Wah, lalu apa? Nyerahin sekolah belajar di madrasah, di pondok. Tapi kenapa begitu? Gurunya dipanggil, ya. Benar, dia sekolah masih benar, tapi tidak pernah dia masuk, ya. Berangkat sekolah pagi dari rumahnya, dia pergi ke pantai kemana, nanti pas buat batu nulis sekolah, yang penulis badak lebale lalu sekolah. Nah, akhirnya apa? Anak itu yang dihukum, kecuali kalau kita peluru sambil kita serahkan anaknya, kemudian kami tidak mendidik dia, kami salah. Nah, itu yang kami juga tidak berani. Kami tidak berani. Kita sudah buka lembaga ini untuk melepaskan peluru kami, melepaskan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama saling dukung. Tidak mungkin kami akan melaksanakan semua itu kalau peluru tidak dukung. Contohnya seperti ini, kita programkan jam 0 pagi-pagi ada infak, pembinaan iman dan takwa. Tapi peluru kami telah tidur karena ini malam kemudian di HP Allah kalau sudah tidur itu pada tengah lalu sekolah salah peluru kami. Berarti peluru kami tidak mendukung kita, mendukung kami tidak akan bisa jalan itu. Tapi kalau peluru mendukung itu, paksa anak itu boleh dipaksa, ya, paksa, kanggo paksa dia jadi itu boleh, ya. Nabi mengatakan begitu, ya. Kalau dia sudah berumur 7 tahun, perintah dia untuk melaksanakan kebaikan, sholat, ibadah, sebagainya, sekolah. Kalau sudah berumur 10 tahun, tidak mau, boleh dipukul, kanggo untuk dia jadi niki, ya.
anggo tepuk menurut agama. Tetapi makin ini kan setelah lulusan mimpuk dijajari diki pada lapor dong polisi. Dia nggak tahu ada amanah ke penjara sekarang makin karena apa? Akhlak tidak ada. Nah itu yang kita tempat dia dididik dia di madrasah. Ya. Jadi orang tua boleh memukul dengan bentuk pukulan yang mendidik, pukulan sampai di kepala kan? Nggak mungkin, ya. Dia mungkin sih dia dengan doa pola kangen enggak mungkin. Belum marah kepada anak pati karena dia salah. Nah ini artinya kerjasama yang kami minta kepada seluruh sami. Tentulah kebersamaan kerjasama ini sila namun secara bahasa putus asa lamun marah iki sila tanya keluarga kami ya itu kami sudah lepas dari tanggung jawab lepas kewajiban tinggal kelulusan ini nama iki lah artinya lalu kita tidak putus asa ya ini kami tidak akan mau putus asa sampai kapanpun kami akan ajak keluarga kami 1-2 orang yang mau ya 1-2 orang ke tempat kita berbuat baik ya artinya kami mengajak seluruh kami untuk berbuat baik kepada bidadari ini karena itu kewajiban kita langsung dari Allah. Jika kita merasa salah nanti ya maksudnya. Kalau kita merasa salah karena itu adalah perintah Allah bukan untuk sekedar perintah Nabi ya. Kan Allah sendiri mengatakan wal yaksabladin kemudian apa tadi itu ampusakum ahlikum nar itu dari Allah ya. Kalau kita tidak laksanakan yang salah kita, tanggung jawab kita kepada keturunan kita, ya itu dari Allah. Nah, oleh karena itu, jadi sekali lagi itu antara lain tadi itu ada program kita, ya, untuk sedikit mengeluarkan tanggung jawab itu tadi ada setiap pagi ada iftar, kemudian ada kegiatan sore, ngaji sore, ya kegiatan siangnya sore itu khusus untuk yang mondok, ya. Sore dan malam ada kajian kita, ya, tafsir Al-Quran, ayat kita, fikih, nahwu, tauhid dan sebagainya, sore dan malam. Ya, itu hanya untuk anak-anak kita yang nyantri, yang mondok. Nah, itu jadi terusnya kalau dia tidak mondok, nah mungkin hanya dia dapat pagi itu saja, ya, tapi tidak seberapa. Ya. Nah itu maksud kita supaya seperti bahasanya Bapak Maulana Syekh sekalipun sekolahnya umum kelihatannya SMP SMK tetapi dia punya ilmu double ya, jadi pelajaran sarawiyah juga dipelajari tapi tentu pelajarannya sore dan malam tidak mungkin pagi karena pagi itu apa yang dipelajari di SMP seperti SMP negeri jadi pelajaran SMP kita SMK kita seperti pelajaran yang di negeri sama sudah. Ya, tidak ada bedanya karena kurikulum kita sama dari pemerintah ini standarnya yang harus diajarkan. Nah, jadi sekarang ini pemerintah sudah memberikan kebebasan, keleluasaan kepada kita sekolah umum ini. Pertama untuk menyusun program atau kurikulum sendiri untuk next kelasnya. Nah, jadi antara bedanya sebenarnya makin ini. Mau sekolah di swasta, sekolah di negeri, kalau masalah ini sama saja. Kemudian penghargaan ijazah juga sama. Sekolah negeri swasta, mau sekolah di sekolah favorit juga bisa. Ya, kuliah di sekolah favorit bisa, sama saja mungkin itu sama. Ya, jadi anak-anak kita yang tamat di SMK, ya, mau kuliah di sekolah favorit di perguruan tinggi favorit bisa dan dapat juga ya. Agung lulus ya di Malang ya lulus terus lalu juga ini kan anaknya Ayu dia lulus di Punrang sama di Bandung lulus tapi karena biaya besar kalau di Bandung tidak jadi diambil yang di Bandung lulus ya. Perguruan tinggi favorit padahal dia sudah lulusan swasta kita SMK dulu di Bandung dulu tapi tidak berani dia biaya itu besar yang ambil ya di UNRA lulus di UNRA ya. Nah ini ada contoh seperti itu sebenarnya tidak ketinggalan kita masalah lapangan kerja ya masalah lapangan kerja industri ya sebagian besar anak-anak tamatan SMK ini tidak ada yang nganggur sudah langsung ditarik oleh industri itu.
Nah, ini ada barokah di situ, ada barokah di situ. Nah, kemudian kenapa industri itu tertarik dengan anak-anak kita di sini? Ilmunya sama, mereka ilmu yang sama. Cuma karena gampang diatur, karena akhlaknya bagus-bagus katanya. Jadi enak diatur, sopan, rajin, taat katanya. Itu nilai plus kita, nilai plus ya. Ini cerita dari kepala SMK. Dewa Suzuki yang di Mataram itu dia mau menerima mau mutasi karyawannya, dia konsultasi dulu ke sini. Kenapa? Kalau SMK yang jadi menerima kita terima. Kenapa? Karena akhlak yang anak kita di sini bagus. Nah itu nilai plus kita sebenarnya. Cuma mungkin ini kan favoritnya, ya favoritnya anak-anak kita ini sekarang sekolah di luar itu bukan ya sedikit melihat kualitas, dia lebih melihat kuantitas dari sisi kesempatan. Oh di situ bangunannya bagus, dan di situ karena sekolahnya jauh kita bisa pakai sepeda motor. Kalau di sini kan dekat ya, jalan-jalan dan tidak keren kita bisa pakai sepeda motor. Kira-kira seperti itu. Belum lagi kalau kita di pondok pesantren tidak keren, kenapa tidak boleh bawa HP? Jadi kerennya kalau bisa bawa HP, bawa sepeda motor. Itu yang dilihat sama anak-anak mungkin ini, bukan kualitas yang dilihat, ya, bukan kualitas anak. Nah oleh karena itu harapan kami. Jadi pertama mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama program unggulan kita, andalan kita, harapan kita anak-anak ini nyantri, monggo, monggo. Ya, jadi yang kita harapkan terutama yang baru maupun yang lama, harapan kita dia bisa mondok, nggak bisa mengikuti program pondok itu full pagi, sore, malam, ya pagi, sore, malam. Tapi tidak sih full. Jangan dibayangkan ini kesempatannya istirahat, bukan. Jam istirahat ada, jam bermain ada, jam main bola juga ada, ya. Semuanya jam istirahat ada, cuma diatur. Mulai balik kan dia mesti ngatur dia. Mereka kedua main TikTok, mereka maghrib jalan ke subuh, ya. Iya, silakan dia main, tapi diatur. Jam minim maksimal jam 10 harus tidur. Bisa, lakukan yang mungkin. Ngerok dia dalam kamar kan, dia kebenar ke TikTok. Minta mengenai ngasih. Nah, itu kalau di sini diatur dia. Tidurnya diatur, mainnya diatur, makannya diatur, dan memang supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang teratur, karena kita ada ini ya dengan agama ini diadakan oleh Allah untuk mengatur kita. Ya, jadi kita jam sholat, jam ngaji, jam sekolah, itu adalah aturan agama. Nah, kalau tidak mau diatur ya kayak sapi saja, kayak sapi diri, itu kata agama, ya. Laulal ilma lakanana sukan bahaya. Kalau bukan karena ilmu, manusia seperti binatang saja, kata agama. Ya, apakah milik tadi jadi malah binatang kan mungkin. Malaikat ini bagusan kita, ya, dia lebih baik dari kita, lebih bagus dari kita, lebih saleh dari kita. Itu harapan kita. Lebih bahagia kita jadi orang tua. Nah, anak-anak kita dididik seperti itu. Dari pagi berdoa, doa itu untuk dosa ini. Malam-malam sholat tahajud, berdoa, doa itu untuk keluarga kami, sehingga keluarga menjadi tenang, mencari rezeki, aman, mencari rezeki insya Allah. Nah itu beberapa dan banyak program-program yang kita sudah siapkan untuk itu demi anak-anak kita. Ya, anak-anak di mondok ini ampun raya lagi, ampun kalau kita berhitung, dia jadi di mondok ini, maaf ini. Ya, harus kita sebut mengaruhi kami kalau bisa materi, bicara materi sila tidak sebelum bayar sebulan 200. Ya. Kalau belum hitung biayanya yang menilai balik cukup kesidennya adik kanan ini 300 sebulan. Nah mungkin sejeluk kadang sampai sekat 100, belum di mana aja pulsa, aja minyak, aja segala macam. Tidak cukup 500 belum tentu cukup, cuma tidak terasa. Ya. Kalau kita itu merendah sih, dan pengalaman itu di semua pondok mana saja sama, ya. Di pondok mana saja sama pengalaman itu. Lalu mari kita demi tanggung jawab kita bersama saja. Nah itu maksudnya. Jadi silakan, ya. Kami seperti tadi itu sebenarnya yang putus asa, tapi kami tidak mau putus asa. Walaupun maksudnya 1-2 orang yang mau, 1-2 orang yang bisa.
yang tidak mau yaitu bukan tanggung jawab kita. Jadi ini barangkali yang perlu kami sampaikan. Kemudian selanjutnya tentu masukan-masukan dari keluarga kami, apa dan bagaimana sebaiknya kita lakukan, karena ini adalah keluarga kami, milik keluarga juga pondok ini, madrasah ini, sekolah ini milik keluarga. Ya, jangan keluarga tidak mau peduli. Doa dulu jangan. Kita mengharapkan kepedulian keluarga kami. Apa sih kurang daripada barang-barang? Tak mungkin kami akan mampu membeban itu semua. Jadi mari kita bersama-sama. Jadi ini barangkali yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada tambahan. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi kalau kelihatannya anak-anak kita dipaksa ibadah itu biarkan saja, tidak masalah, gitu. Jadi itu bagus ketimbang saluran yang nambah-nambah. Kemudian kita pengalaman kemarin waktu yang ke Jawa, anak kita di sini kan sudah memang kewajibannya baru kita paksa dia sholat, zuhur misalnya, ya sholat dua. Di kemarin di situ di tempat anak kita sekolah di Jakarta itu, yang dia TK sudah seperti kita di SMP di sini, sekolah wajib pakai bawa sujadah, ya, yang perempuan bawa mukena, diajar ngajinya, kemudian sholat duha tetap wajib itu yang TK itu wajib sholat duha, dibiasakan. Nah, sehingga nanti lama-lama jadi terbiasa tanpa dipaksa dia akan lakukan itu. Nah, jadi sekarang pikir masa kita yang sudah besar, kemudian keberatan kita untuk memaksa dia untuk berbuat kebaikan, berbuat ibadah, terus salah kita. Nah, kita biasakan dia supaya dia menjadi terbiasa menjadi baik. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih. Maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Yayasan. Sebelum kita ke diskusi atau mendengarkan arahan, saran dan masukan Bapak Ibu Wali Santri, yang pertama kami ingin kembali menegaskan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi. Untuk program asrama sudah kami programkan sudah 2 tahun ini, ya alhamdulillah. Yang pertama kami sampaikan memang banyak sekali yang mondok, ya, tapi ada kanak niki mondok bareng ke panasnya si batu sampai mondok, jadi mondok jam bebas terpengaruh lah. Nah itu yang menyebabkan kedua itu pertama faktor temannya yang tidak mondok mengatakan dia pada mondok masih dia puas dilatih seru salam Allah baru, sehingga anak-anak yang mondok ini merasa terbebani. Artinya anak angannya ibarat angin ketik. Kita doang saat kan ini berubah angin terjadi anak ini. Kedua alasan ini sering yang tanya bahwa apakah desa si Ina kemudian antara jaga adik dari Bali. Iya tentu ini terjadi. Ya, kedua antara kep yang Ina itu dua ndarakan adik, kedua ndarak kepeng 100.000 ukuran. Sudah kami sampaikan ukuran inangan itu sajari mengelola ini gratisan. Lalu apalah daya macam ini Bapak sekalian dihormati atau gratisan, yang penting anak ini mondok selalu. Cuman enggak nyentuh tolong bantu itu biaya makan, kancam biaya pembinaan doang niki. Lamun tengah hono sama Allah alam niki, ya apalagi sih yang kakek si kanan niki terkadang separuh lalu minta ajak bangket endah ada sabau tercukupi niki satu angan pengurus pondok yayasan terkait dengan bidang-bidang niki atau anak niki. Nah niki menjadi kendala bagi kami Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan beli angan karena niki mondok saat pertama lagi baru sama kepengaruhin sih sampai mondok apakah sampai mondok terutama saat ini teman-teman tiktokan karena sama mondok ini kan dia bawa jual HP, tak bisa dia bawa HP. Nah mungkin niki dia guna kumpul
kami ingin memadukan tetung ke otak kanak niki sakana lihat saja seinak mondok dia berbeng, bahkan ada mereka yang mengatakan suruh engkah seinak. Nah, tapi kan kami tidak percaya. Saya coba tanya, tentu nanya kembali nanya. Ternyata apa katanya? Anak dulu melek punya bahan bebas. Ini jawaban anak. Nah, ya kok marah angkasa baru lamun di narak kerjasama kita. Bahkan kemarin ada beberapa wali santri aneh kira mondok kan saniki. Nah, makanya kami kumpulkan dulu pengurus Sadi, nggih sajari dengan toa, sajari penentu kebijakan. Nggih kanak niki efek kebijakan lalu pengurus Sadi sajari dengan toa. Lamun keras angan pengurus Sadi, mun kana perniciaran. Jalaga terkadang yang tekan lemah baru. Niki kebanyakan anak niki bilang terutama sanina tamaman dah darat kancan papu, darat kancan adik, darat kepeng. Nah, melalui tahun ini yang mencoba kembali untuk mengajak pelunggu sami untuk main berembik entar terberembuk malik ada sak bijak asal pelunggu tahu terutama anak kami yang SMP niki sak kode-kode niki 20% niki ngerokok. Yalah, besang le balik jak sang ngerokok. Nggih, kita cek ternyata anak niki 20% niki ngerokok. Lamun beli ngerokok otomatis kan bet yang beli untuk ngendeng kepeng beli rokok. Sang dia pelunggu sadek pasti ada jalan lain untuk beli rokok niki. Nah niki hal-hal anak piaran perlu sekali diantisipasi. Kedung sak kanak niki masih polos. Kesempatan pelunggu sami kan dia repot dari balik suruh sembahyang lelah. Aneh sembahyang, woi lelah dari balik kan. Pelunggu coba indeng berembeng ke lelah. Lamun lep asrama alhamdulillah dia nyerang lelah bersuruh sembahyang. Wanta Arab waktu niki sore ngaji, malam ngaji niki. Nah niki itulah kami kumpulkan pelunggu sami kembali. Seperti yang kami sampaikan di wali santri yang mondok beberapa bulan yang lalu, kami tidak akan menyerah. Seperti apa yang disampaikan yayasan tadi, 5 mondok, 5 wahya tabina. Lakukan kita malik perasaan, segera 5 doang yang milik yang akan maju. Kita menginginkan selapuk niki, marah angan jadi dengan toa denara dengan toa yang milik kita anak. Selenge-lenge terjadi dengan toa mungkin kita pacu. Wajib kita berpikir bahwa anak tu dia marah itu mana berbeda dari apa dekat orang lagi. Kira-kira mana ke? Anjena itu sederingan toa sang kurang pacus tidak di pasti kita menginginkan anak dia mungkin marah itu. Berbeda dengan mana? Pasti kita menginginkan anak tak ada sekolah, ada sak pacu. Ukuran wae nara misal dengan sejari maling ukuran contoh mohon maaf. Lagu tidak mungkin melihat anak tergilu dari maling. Niki angan terjadi dengan toa. Nah ya po, begitu juga kami di pondok Bapak Ibu sekalian. Meskipun terkena 5, tidak ternyerah 5 ya tebina ya tahajar, lalu tetap berperasaan. Karena niki dah karena serah terima sampun kita sama-sama ikrarkan menerima itu bahwa iya anak jari dari sekolah. Nah niki sangat penting ya po makin kita berembuk malik sila. Lamun sekiranya kepeng yang menjadi alasan pelunggu sami berembuk entan. Karena ya doang jadi kendala niki. Ndek di kepeng repot. Karena ini ndara kancan papu, dengan adik. Yo ni karena niki arah sana lema pas kelas 2 suruh mondok seina. Saya lebalin dari kanca adik, sida embi lagi berdasarkan dengan adik niki. Nah, ya niki Bapak Ibu sekalian, makin sila kita mendengarkan. Pertama niki tentang asrama dulu, karena makin ada program-program yang kami sampaikan juga. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan berembuk ulang, berembuk teknis cara adik sak kanak-kanak niki bau mondok. Mohon secara waktu marak yang disampaikan yayasan rugi kami sebenarnya. Pengasuhan dan tahu tidak secara materi apalagi kira lalu niki ukuran sak kepeng 300
si ukuran impan kaken itu ambil cukup lengatus nggak si tanjak pengasuh dan sebagainya. Lagu niki semata-mata karena angan tadi belik, angan terbelik dan angan pengasuh yang dah belik, dia tungguang bila jadi pelunggu sami, sehingga hal-hal marnikin dia terlalu berpengaruh oleh pengasuh maupun pembina. Kami persilakan mungkin yang pertama dari Ustaz Mihrab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, takzimi Ketua Pengurus Pondok Pesantren, Bapak-bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah yang hormati, Bapak Ibu guru, pegawai, Bapak Ibu wali santri, wali murid yang hadir pada hari ini yang hormati. Alhamdulillah, mari sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah pada hari ini sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka kita menyamakan persepsi terkait dengan program dari Pondok Pesantren pada hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita amalkan kepada junjungan Allah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, jadi pertama, kalau saya berbicara atas nama pengurus jadi karena saya juga bagian dari pengurus yang ada di Pondok Pesantren ini. Jadi pertama saya sampaikan, saya berbicara atas nama pengurus. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh ketua pengurus dan kepala sekolah, kepala madrasah itu 100% saya dukung. Itu kalau saya bicara atas nama pengurus. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu ini yang pertama, apa yang menjadi program Pondok Pesantren saya harapkan untuk bisa didukung untuk kita sama-sama laksanakan. Itu kalau saya bicara atas nama pengurus Tetapi kalau saya bicara atas nama wali, karena saya juga wali santri juga di sini saya sampaikan kemarin juga ada anak kita yang tamat SMK di sini yang tidak tertarik, Bapak Ibu saya sampaikan dia tidak tertarik untuk menyekolahkan anak-anak dia keluar walaupun dia dari MI, SMP bisa saja saya taruh di Selong, karena kalau saya sampaikan orang yang mau sekolah ke Selong, saya juga yang masukkan, lewat saya juga bisa masuk. Tapi saya tidak tertarik untuk itu. Saya tertarik di sini karena ini pondok kita yang harus kita isi. Kalau kita tidak isi, siapa lagi yang akan isi? Jadi itu yang saya sampaikan motivasi kepada kita semua. Toh juga seperti apa yang disampaikan oleh ketua pengurus tadi, lulusan sini dengan lulusan yang di Selong itu sama prioritasnya. Saya juga kepala madrasah negeri, juga sama peluangnya dengan yang keluar dari swasta. Sama-sama dia berkompetisi nantinya untuk masuk perguruan tinggi maupun dia mencari kerja, sama peluangnya. Bukan berarti kita sekolahkan di SMK sini dia tidak punya peluang untuk masuk di perguruan tinggi negeri, tidak, sama peluangnya. Jadi untuk itu saya harapkan kepada kita semua terima kasih sekali lagi yang hadir pada hari ini, yang memberikan dukungan, masukkan anak-anaknya di sini mari kita sama-sama dukung Pondok Pesantren ini apapun programnya terkait dengan mondok. Nah ini saya akan bicara atas nama wali santri. Jadi yang pertama, karena saya sudah catat ini tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah lalu Irjam Nawadi MDD Jadi yang pertama tadi saya tertarik dengan program paginya
Jadi ini saya pesan ya, alhamdulillah, terima kasih ini diistiqomahkan ya. Kami dari wali ya, kami akan dukung sepenuhnya. Bapak Ibu juga mohon anak-anak kita seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah SMP, SMK, mungkin satu atap di sini saya kira sama, digabung programnya. Itu nanti 6.30 kita usahakan anak-anak kita ada di sini. Bapak Ibu siap enggak? Kalau saya secara pribadi, saya akan pecut dia supaya dia siap. Walaupun betul apa yang disampaikan oleh ketua yayasan tadi itu, kalau kita enggak seperti itu, yakin anak kita itu selalu dengan HP. Mau tidak mau, kita sayang anak kita, ya mari kita siap untuk itu. Jangan Bapak Ibu tidak siap. Jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu siap saja untuk program pagi 6.30 anak-anak kita ada di sini. Jangan tidak siap Bapak Ibu, karena itu kembalinya kepada anak kita dan kita. Ya. Jadi sekali lagi saya minta 6.30 mari kita siapkan anak-anak kita supaya berada di sini. Ya, itu yang pertama. Tetapi saya minta kepada ya di sini kepala sekolah, seperti ini saya kasih trik. Karena saya juga melakukan itu pagi mengaji di madrasah saya, itu malahan bukan 6.30 kalau saya Pak Lalu Irsyad ya, 6.15 anak-anak sudah di sana. Kalau di luar dari itu anak-anak sudah lain tempatnya. Nanti dia akan nambah pulangnya. Anak-anak pulang jam 2.15, nanti dia akan mengaji tambahannya 15 menit lagi nanti ya. Jadi itu konsekuensi. Saya tidak menghukum anak dengan fisik, tetapi saya hukum dengan pengajian. Dia ngaji lagi tambahannya. Jadi saya minta kepada kepala madrasah, kepala sekolah di sini nantinya, ya mari kita istiqomahkan. Kami siap mendukung ya program pengajian paginya. Ya. Saya kira teknis terkait dengan siapa yang tiket, siapa yang mengisi, tidak perlu setiap hari kan yang ceramah. Ada saja yang ceramah, paling tidak anak-anak kita arahkan juz 30 untuk dihafalkan, kan bisa seperti itu. Terkait itu teknis itu. Nah kemudian yang kedua, ini mungkin nanti masukan juga dari Bapak Ibu Wali yang lain ya. Ini terkait dengan proses ya. Setelah pagi itu kan anak-anak sudah selesai pagi berproses mengaji, entah itu dia tadris juz 30, kemudian dikasih sarapan masuk kelas. Nah ini pada waktu dia proses, kami mohon, karena inilah barometer sebuah kedisiplinan sekolah atau madrasah, bahwa proses itu jangan sampai ya bolong-bolong lah. Ini saya bicara atas nama wali dan juga atas nama pengurus. Ya, paling tidak anak itu kita amankan. Termasuk itu di MI sering saya sampaikan, karena itu adik itu berat, jadi kepala madrasah itu dunia akhirat. Saya bilang itu proses tetap dijaga, saya bilang gitu. Jadi karena ini yang membuat wali-wali lain untuk tertarik untuk anak-anak kita masuk di sini. Proses itu dijaga dengan baik, walaupun ya itu seninya guru bagaimana memodif proses pembelajarannya di kelas. Bukan berarti dari 0 sampai jam terakhir guru kita harus ceramah gitu kan. Jadi ada teknis-teknis, strategi lain dari guru itu untuk menyampaikan materi itu. Kemudian yang terakhir, dan ini masukan saya, sore apabila ada pilihan dari wali santri nantinya untuk tidak mondok ya, seperti saya ini, saya sedang menawar sama anak saya untuk masuk di sini mondok. Karena betul itu, kalau dia di rumah itu memang lain kalau dia berhadapan dengan kita ya. Saya kalau di madrasah 350 itu tidak ada yang berani lewat di depan saya. Tetapi di rumah tidak bisa. Ya, tidak bisa program itu jalan seperti di rumah. Macam milih ngaji nu kesekat, namun tajam diri ini. Ya. Lah tengantih dulu, endo dulu Pak. Nah, lebih baik kalau kita mau aman Bapak Ibu, mari kita pondokkan sebenarnya. Saya sedang menawarkan anak saya untuk ikut mondok di sini. Banyak hal yang harus dia pelajari. Yakin saya, paling tidak sholatnya dia bisa berubah. Karena saya lihat anak-anak yang mondok di sini itu sekali waktu dia berjamaah di masjid, wah ini ada perubahan.
Nah, itu yang membuat kita tertarik. Kalau Bapak Ibu tidak tertarik seperti itu, saya kira ya perlu Bapak Ibu harus mengkaji ulang lagi pola pikir Bapak Ibu. Ya. Kalaupun nanti, mohon maaf Pak Ketua Yayasan, Pak Kepala, ya, jadi kalaupun nanti saya tidak bisa menghadirkan dia mondok di sini, kami mohonlah untuk semi mondok lah. Bagaimanapun teknisnya untuk kami bayar, gitu. Ya, finansialnya kami siap mendukung. Ya. Kalaupun dia tidak bisa dipondokkan, saya tahu harus totalitas dia mondok, tetapi paling tidak ekstrakurikulernya dikembangkan Pak Kepala. Nanti di sanalah nanti kami akan berkontribusi sesuai dengan program bapak-bapak yang ada di yayasan ini. Ya. Paling tidak sore itu setelah anak-anak kita pulang, ada kegiatan sorenya ba'da asar. Kenapa tidak diistiqomahkan, ditularkan? Yang di NU itu kan selalu sore dia mengaji. Ya, di sini juga mari pondoknya jalan. Ya, walaupun dia ikut sore itu saja, ya, tetapi nanti bagaimana finansial untuk kita dukung pondok ini. Saya kira ini kebijakan dari pengurus dan pengelola yang ada di sini. Yang jelas anak-anak kami sore kami tidak ingin dia berkeliaran ada di sinilah. Kalau dia tidak totalitas mondok. Tapi saya harapkan Bapak Ibu serah mondok 300 murah. Jadi ini tidak pernah saya dengar mondok 300 itu tumben. Hari ini saya dengar Pak Ketua 300, Masya Allah luar biasa. Bagaimana dia mengatur, ya? Jadi 300 belum kita apa-apa satu orang, ya. Kalau kita di rumah itu tidak cukup anak kita 300. Itu mari kita dukung sama-sama. Terserah Bapak Ibu mondokkan totalitas, alhamdulillah, ya. Jadi secara pribadi saya dukung sepenuhnya program pondok ini, ya. Karena Bapak bisa lihat, ya, saya sendiri tidak mau sekolahkan keluar. Ya. Jadi karena ini sudah bagian dari keluarga besar kita, ya. Jadi tetap kita akan dukung apapun program Bapak Ibu. Dan juga saya minta kepada wali santri semua, mari kita dukung deh. Nunasang Bapak Ibu, siap tekende. Karena ini apa yang kita kerjakan hari ini itu akan menjadi pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan. Bapak Ibu rajin sholat, rajin sedekah, rajin umrah berapa kali, melangkah masuk pintu surga. Saya ulangi saja seperti yang disampaikan Ketua Yayasan. Teriak dari bawah itu anak kita. Orang tua saya malaikat belum panggil, kita belum selesai berurusan kita. Anak kita belum kita selesaikan. Anak kita tidak pernah kita serah untuk bisa mengaji, bisa sholat dengan baik, bisa baca Al-Quran dengan baik. Kita tidak pernah. Itu menjadi kewajiban kita Bapak Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saya kira saya tidak ceramah, tapi saya pernah dengar, saya pernah baca dalam sebuah kitab, memang tanggung jawab kita pada anak kita itu adalah dunia dan akhirat. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia ini sangat bodoh. Pada waktu dia ditawarkan amanah di bumi ini, manusia sanggup. Padahal gunung batu besar yang ditawarkan oleh Allah sebelumnya itu dia tidak sanggup memikul beban amanah itu. Tetapi manusia sanggup. Untuk itu berat Bapak Ibu. Mari kita sama-sama serahkan anak-anak kita ini totalitas di sini apapun program pondok kita di sini. Saya kira demikian Pak Ketua Yayasan. Tidak bisa saya panjang lebar dan mohon maaf pada kesempatan ini juga kemarin serah terima mayung sebungkul tidak sempat. Karena di sana juga saya buka masa ta'aruf yang tamunya keluarga tiang sendiri niki dan pos Ramil Wanasaba niki yang dari Babinsa Kumbang dulu. Nah enak jangan tinggalkan nanti Pak Ketua. Jadi hari ini saya paksa siapapun yang ada di tamu saya akan tinggalkan. Dan betul ada datang tadi saya tinggalkan. Saya suruh wakil saya yang temui. Jadi inilah pentingnya tanggung jawab kita Bapak Ibu. Apapun profesi kita, termasuk Pak pemuda di SH, jadi saya kira dia sudah belajar banyak bagaimana dia sibuknya menghadapi kasus-kasus ya, yang mendatangkan uang yang banyak, tetapi dia sempatkan diri untuk bagaimana
dia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali murid. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada kita semua, karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita pada anak-anak kita. Saya iri, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditanggapi sekali. Ada. Sampai biji. Mungkin mewakili teman-teman mungkin sepakat kita sama juga yang disampaikan kemarin dan juga sama lah kita sepakat. Jadi apapun program dari Yayasan Pondok lah tujuannya untuk perbaikan itu kan terkait biaya juga. Kami juga ada sepakati beberapa apa yang disampaikan dan cuma yang menjadi permasalahan selaku orang tua itu mungkin sama semua kita ini kan cara pendekatan kepada anak. Pertama kan apa yang menjadi program di sekolah ini kan yang kami langsung ke orang tua ini kan sudah tidak tahu lah. Sehingga adik kata kami bertanya kepada anak kami, sering yang dengar juga kali tadi ada kuliah subuh, mana itu programnya mondok dibilang, jadi kita dimentahkan lah untuk mendukung itu. Sehingga dalam hal ini kan kami bisa mengambil keputusan dengan adanya perbaikan kami. Jadi mungkin saran kami lah ke depannya sebagai alat kontrol kami selaku sehingga kami juga bisa mengontrol. Yang kedua yang menjadi permasalahan kami juga permasalahan kelas anak kami selaku orang tua tidak bisa melakukan tindakan preventif yang keras gitu kan, karena kan ya kita ini mungkin keluhan kita tidak semua anak kita itu sama. Sehingga kami ini juga faktor usia mungkin faktor-faktor yang lain sehingga melakukan upaya keras itu nanti balik menyerang kepada kita sendiri, menjadi pemikiran sehingga menimbulkan penyakit, menimbulkan pemikiran lain beban. Mungkin ini karena faktor usia, sehingga kami selaku orang tua kadang-kadang perilaku anak-anak yang berbeda. Ini juga memang ini fakta, dan itu kan kita pelajari juga kenapa kok anak yang pertama belum bisa keras, dan anak yang kedua, ketiga beda-beda cara perilaku. Nah sehingga hal ini juga menjadi kelemahan kami selaku orang tua. Jadinya masukan kami kepada pondok, bagaimana sih program ini bisa berjalan, mengadakan suatu ujian untuk pendekatannya tadi pernah disampaikan untuk seni apa, bukan kita tadi mondok seni dulu, sehingga anaknya menarik dulu lah. Nah, sekarang kalau kita paksa lah di tiap hari, ya mungkin 1-2 hari dia bisa, kadang-kadang dia nggak memakan, itu kan nanti akan balik selaku kami orang tua kan kalau dia sakit akan menimbulkan hal. Nah mungkin ini juga akan menjadi suatu pembelajaran ya bagaimana lah cara kita lah gitu dalam hal ini untuk supaya anak-anak ini menarik lah untuk yang ketiga juga mungkin kami mengucapkan apresiasi karena sepakat kita kan bagaimana kita memajukan pondok, apalagi ini di desa kita kan, apalagi kalau bukan kita. Dan juga informasi kepada para orang tua dalam hal ini kelulusan ini kan sama. Jadi kita ke perguruan tinggi juga tidak membedakan hasil. Makanya kami selaku orang tua juga sampai saat ini tetap memberikan contoh secara konkret. Makanya segitu kan anak-anak saja sudah tua saja tetap kuliah saja. Ini kan untuk mendorong anak-anak itu maksud kita. Karena kalau kita memperas langsung sudah. Cuma itu sih harapan kita. Bagaimana program ini dilaksanakan, kami orang tua juga diberikan informasi sehingga kami juga ada datakan dari kepada orang tua. Cuma itu kurang lebih maaf.
sila. Ibu-ibu ada di sampean. Biasa ibu-ibu paling luwe. Paling dekat kanca anak Anda. Ada di sampean cuma bahasa jamak-jamak bau niki sila. Nyerang bahasa Indonesia, bahasa Kumbang bahasa Mbe bau. Ada di sampean. Dapat. Mohon izin. Bentar sih. Mohon izin kita yang tambahkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alina kull asirin bijahil basyirin nazir. Amma ba'du, ketua yayasan yang sama-sama kita hormati, pengurus pondok, Bapak Ibu Dewan Guru, segenap poli santri yang sempat hadir. Izin yang sampaikan pertama menjawab masukan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Kami sudah sepakat bahwa pertama melihat dari hal-hal yang sudah lewat, khusus yang berbicara untuk yang SMK, karena tentu usia anak SMK dengan SMP beda, maka perlakuannya beda. Maka untuk yang SMK, kalau melihat yang kemarin untuk mendekati penyetaraan kemampuannya dalam bidang agama, mulai tahun ajaran baru ini, kewajiban kita bersama orang tua dan guru, insya Allah kami akan bimbing untuk pembacaan Al-Qur'annya, dibimbing melalui mapel terstruktur nanti di kelas, sekaligus itu menjadi persyaratan naik kelas. Karena kita tidak ingin citranya pondok pesantren tapi begitu selesai tidak bisa mengaji. Itu untuk mendekati penyetaraan bagi anak-anak yang mondok dengan tidak mondok, khusus yang SMK. Maka oleh sebab itu kami berharap orang tua silahkan bekali anaknya dari rumah minimal kopiahnya, bawa sejadah laki maupun perempuan, karena banyak tahapan yang harus dia ikuti. Pertama karena terbatas sarana juga kita di pondok, ya mungkin untuk tidak terlalu panjang antrian untuk berwudu dan sebagainya. Supaya efektif pembelajaran, anak-anak kita kalau bisa diingatkan di rumah, pertama tentu tepat waktu dan sudah bersuci dari rumah. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin sudah yang diskusi sore sama guru yang ngajar fikih di asrama. Insya Allah nanti kita akan majukan semulanya malam Jumat, malam Sabtu, Jumat malam, tapi kita majukan menjadi sore. Itu menjadi kewajiban SMP maupun SMK. Sholat asar berjamaah di sini. Silahkan Bapak Ibu ingatkan anak-anaknya supaya kita sholat berjamaah di sini. Nanti diisi fikih pakai kitabnya. Nah nanti kitab apa yang dipakai kami akan sampaikan informasinya dan dibeli kitabnya masing-masing. Supaya jangan hanya datang bengong bermain. Kita ingin gurunya menyampaikan, mereka menyimak dengan kitabnya. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk secara bertahap bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang setara tentang dasar-dasar fikih bagi anak-anak kita. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya tentu kami yakin bahwa Bapak Ibu Dewan Guru ini sudah maksimal memberikan arahan secara lisan, contoh, kadanglah hukuman kepada anak-anak kita yang mungkin perlu mendapatkan hukuman. Nah, maka tahun ajaran baru ini kita sudah bersepakat dengan Babinsa untuk memberikan pemahaman-pemahaman pendekatan supaya nanti pendidikan karakter Pancasilanya diisi oleh Babinsa kita 1 kali 1 minggu. Itu nanti cara-cara kita supaya pendekatannya banyak komponen lah. Di satu sisi ketua yayasan bersama Bapak Ibu guru memberikan arahan-arahan bimbingan secara keagamaan, tapi di satu sisi juga kita perlu juga melibatkan stakeholder yang lain. Terlihat kemarin waktu MPLS itu cukup semangat anak-anak kita diisi oleh Babinsa untuk LKDB-nya, karena mohon maaf khusus yang SMK, alhamdulillah beberapa tahun ini kan cukup bagus lah respon industri, karena kalau SMK ya tentu sebagaimana hajatan pemerintah diadakan, didirikan untuk mengisi peluang-peluang kerja. Selama ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, alhamdulillah
Itu bagian dari hasil kerja Bapak Ibu guru memberikan pendidikan akhlaknya kepada anak, tapi kita juga tidak berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai sampai hari ini. Nah, maka oleh sebab itu kita mau coba pertahankan ke depan supaya lebih bagus lagi attitude anak-anak ini. Terutama yang masih sering agak cerewet saya kepada anak-anak ini karena mungkin kebiasaan di rumah gitu, agak ringan mengucapkan kalimat-kalimat yang sumpah serapah lah kalau bahasa kita gitu. Nah, hal-hal yang begitu mudah-mudahan bisa semakin berkurang dengan pemahaman-pemahaman dia tentang mana yang baik, mana yang tidak baik melalui pendekatan-pendekatan kitabnya. Nah, itu yang kami harapkan. Insya Allah nanti petugasnya itu kita akan bagi untuk menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang terakhir, sebagaimana rutinitas bersama, karena kita SMP dan SMK, karena jam pulangnya berbeda, tapi kalau jam masuk kita samakan. Jam masuknya jam 6.30, maka melalui kesempatan ini kepada wali santri khusus yang SMK, karena seperti yang saya bilang tadi memang ada kesulitan anak-anak SMK ini kita ingatkan, maka kita panggil orang tuanya supaya ada peringatan dari orang tuanya juga. Seperti tadi ya minimal jam 6 sudah disiapkan bekalnya, diingatkan bawa sujadah, bawa kopiah dan sebagainya. Itu langkah-langkah kita secara bersama-sama. Lalu kemudian nanti mungkin sholat berjamaahnya akan 2 kali. Pertama, karena jam pulangnya SMP lebih dulu, dia sholat berjamaah khusus yang SMP, nanti yang SMK belakangan. Intinya adalah jangan Bapak Ibu mau dibohongin sama anaknya kalau pulang sebelum dia jam sekolah. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi dan kemarin, bahwa tugas kita ya tentu sekedar belajar. Sudah mau datang guru, mau ada guru, karena memang kewajiban kita belajar, tidak mendikte guru. Tapi kami yakin insya Allah Bapak Ibu guru dan kami juga sudah bersepakat supaya Bapak Ibu guru juga menjadi teladan, menjadi contoh. Minimal kalau anak datang jam 6.30 ya guru minimal lebih awal, jam 6.25 lah misalnya, sebagai bentuk kita menyambut anak-anak. Insya Allah itu kita sudah bersepakat, dan kami berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu wali murid, wali santri dari pengurus yang alhamdulillah menyatakan komitmennya untuk kita bersama-sama memajukan pondok dengan beberapa program-program secara bertahap. Mudah-mudahan kalau ada nanti peningkatan ya tentu kita akan tambah lagi kegiatan-kegiatan berikutnya. Intinya adalah nanti ketika ada informasi dari sekolah, baik dari SMP maupun SMK, kalau ada jadwal yang memang mereka harus datang di luar jam sekolah, mohon kerjasama Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak kita supaya program-program baik program pokok maupun ekstrakurikulernya bisa berjalan dengan baik. Itu saja tambahan dari kami. Mudah-mudahan niat baik dan ikhtiar ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, dan tentunya mendapatkan hasil sesuai dengan harapan dan menjadi bagian dari tambahan amal ibadah kita bersama. Itu saja dari Tiang. Mungkin kalau ada nanti pertanyaan dipandu oleh panitia. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan masukan, saran dan harapan dari Bapak Ibu wali santri terkait dengan beberapa program yang kami akan laksanakan. Yang pertama kaitannya dengan program jam 00 kalau kami membahasakan, yaitu jam 6.30 anak-anak niki wahtali sekolah. Wahtali sekolah kami akan isi dulu dengan kuliah, entah itu tahfiz atau penyampaian terkait dengan ta'lim atau ahlakul banin, adik sa. Tapi anak-anak niki kami arahkan secara pelan-pelan. Kami arahkan secara pelan-pelan, adik sa sedikit lagu mengena. Makanya kami pakai waktu jam 6.30 sampai jam 7. Ada sampai bosan karena ini saya nggak bilang jelu. Dan selanjutnya sarapan dan sebagainya. Selanjutnya untuk proses kegiatan pagi hari seperti yang disampaikan oleh Ustaz Merab tadi itu sangat luar biasa, dan kami dari lembaga insya Allah akan melaksanakan seperti yang diusulkan atau sampaikan tadi.
yang sifatnya semi mondok. Memang yang menjadi PR kita mungkin di anak ini tentang, karena kemarin sempat kami komunikasi dengan lembaga ini yang Lendang Nangka, lembaga Al-Quran Kiroati. Setelah tiang cek ternyata orang ngantri di sana. Arah 6 bulan makin mendaftar 6 bulan ke depan. Ternyata memang bagus metodenya. Kami sudah komunikasi dengan pengelolanya, bisa untuk kerjasama tapi sore anak-anak tadiki mengaji Al-Quran. Karena kami cek kemarin di bulan puasa, ya Allah, luar biasa bacaan niki, anak-anak niki sangat jauh sekali zaman bacaan. Nah itu yang menyebabkan kami untuk bersama guru-guru berinisiatif untuk kegiatan sore ini. Kami diniahkan anak niki, cuman selain tadi ada fikih, kami fokuskan mereka di tahsinnya ini, di pembacaan Al-Quran ini. Karena kami cek di saat tasmi anak-anak ini kebacaannya, ya Allah, bahkan ada yang belum sama sekali bisa ngaji. Arak sambil mantau ngaji, yang dah Iqra kami ajarkan dia, ya niki, ya Iqra. Nah tunas doa. Nah itulah sebabnya kami sangat berharap anak niki mondok sebenarnya, adik sak terkontrol ngaji niki, ya ngaji niki terkontrol. Tapi seperti yang disampaikan wali santri tadi, kami akan bertahap sambil kami pendekatan juga kepada anak-anak. Intinya adalah pelungguh sebagai dengan toak mendukung, mengiyakan saja, mele geger pelungguh kita anak niki mondok, kami yang akan mendekati mereka lagi bagaimana teknisnya dengan pendekatan yang kami lakukan. Karena setelah kami dekati, enggak alasan anak niki pelungguh doang mesti alasan dengan toak. Seperti yang kami sampaikan tadi, indar jaga adi, indar kekang ina, indar si bayahang. Nah lagu atau mungkin kita terbatas, belum kami sanggup berapa sila, mungkin mungkin seket lah atau satu sebulan lagu belum gua atau nasi kaputan bilang jam makan bau doang nikian dah sang rembat lalu atau sang si berat lalu, mungkin dengan angka yang mungkin berkeparan sangat belik lengatus seperti yang sampaikan Ustaz Mehram tadi. Ya cuma menemukan tempat mondok mendengar paling minimal 500 nih kalau mulai tahu lain. Nah niki tergantung teknisnya bagaimana, tapi kami akan dekati dulu anak-anak niki. Kami coba, tapi belum juga jadi dengan tuh balik coba ketuanan tenda di berembe mele mondok anak dan sebagainya. Kami sambil dekati anak niki, terutama anak kami yang sanina niki, ya Allah, dari segi pakaian sang, apalagi makin ini dalam belik anak-anak niki. Nah itu yang sering kami panggil anak-anak yang perempuan juga, ya Allah. Dan ya secara pakaian itu sangat perlu sekali. Kita doang saat di sekolah kena pakaian seolah-olah lagi dibalik separuh bertiktok anak niki. Bergerak tekan jadi niki le TikTok baru sing kirimang teh TikTok. Niki. Nah hal-hal marah niki beberapa kemarin kami panggil juga anak-anak. Ya itu gara-gara hal sepele itu ada kejadian, makanya alhamdulillah sudah kami selesaikan. Nah hal-hal marah niki itulah yang menginspirasi kami. Secara tenaga, ya Allah, sang kewalahan dia terumuk sebenar. Lalu karena kita merasa anak niki adalah anak-anak kita, dia terpanggil pengurus yayasan, semua dewan guru untuk berembe anak niki adik berbenah. Yang kedua, asal sudah kami sampaikan nanti, tergantung bagaimana ya, respon dan tanggapan pelungguh. Kami kemarin sampai saat ini sampai tadi malam kami diajak ke kerjasama niki dengan kampung Inggris Pare, yang biasanya kita yang ke sana untuk kursus bahasa Inggris. Sehingga paling tidak ada program yang kita tonjolkan minimal di bahasanya anak-anak, di speakingnya, bahasa Inggrisnya lah. Nah kami ditawarkan, tapi kami tidak berani mengiyakan sebelum kami komunikasi dengan pelungguh kami dengan toak, karena ini menyangkut dengan biaya lah. Karena dia yang seharusnya, yang biasanya orang-orang yang ke sana ke kampung Pare, Kediri itu untuk kursus bahasa Inggris.
Tetapi dia menawarkan, karena memang hubungan kami baik sama pengelolanya di poker Inggris itu, dia mau ke sini, nawaran diri, datang, ayo kami ngecamp di sana, camp anak-anak kita di sana. Itu sehari itu 5 kali dia belajar bahasa Inggris. Bilang jelo niki lengan kelema, terus sore sampai malam, niki 5 kali sehari. Ya, tergantung sebulan melek ke 2 bulan atau sampai bisa, tergantung komunikasi. Nah niki ya tawaran diri dari kampung Inggris Pare niki melen datang enggak niki ya untuk mengajarkan biji-biji niki. Nah tapi tiang tidak berani mengiyakan, tidak berani menyanggupi karena niki terkaitan dengan pembiayaan. Dan mungkin ya sanggup kita dalam yang sekolah sanggup, kalau dia sanggup, mungkin dengan minta biaya menurut. Nah itu dia menawarkan, mereka menawarkan akan ke sini, tapi kami belum berani menyanggupi karena kami harus sampaikan dulu ke Pelungusami sejak dengan toa. Lama Pelungusami, pada kita malam ini ngecamp, anak-anak kita akan ngecamp, tapi fokus dia belajar, fokus kelema, tengari, sore sampai malam dia enggak bisa pelajarin bahasa Inggris doang niki. Yes no niki doang yang pelajarin. Nah, terkait dengan dampaknya ke depan bahwa sangat perlu sekali niki minimal tahu setengah lah tentang Inggris niki karena niki bahasa dunia. Ya. Nah, niki yang penting kami sudah tawarkan ke Pelungusami ya wali santri ada tawaran kerjasama dari kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur, melen datang biasa dengan datang dokter lalu dan membutuhkan biaya berjuta-juta dalam terdatang. Dekman ongkos pesawat, dekman biaya hidup di sana. Nah, lalu dari libur kemarin dia kontak tiang karena kebetulan kami sudah ada hubungan bagus sama mereka. Mereka menawarkan, ayo kami datang ke Al Mujahidin, kami siap diam di sana, ya mengajarkan anak-anak di sana yang di Al Mujahidin. Ya dengan sistemnya begini 5 kali pertemuan sehari sejelo niki 5 kali berdaya niki tajah subuhnya terus zuhurnya asarnya sampai malam pokok 5 kali martanya sembahyang niki tante adok. Nah niki tergantung Pelungusami cuman dia memiliki pembiayaan karena dia datang juga pakai ongkos ke sini. Yang penting yang sudah sampaikan tergantung bagaimana respon pelunggu. Lamun Pelungusami sanggup, maka kami akan menyanggupi. Lamun sanggup, kami juga tidak berani menyanggupi begitu. Bahwa untuk pembiayaannya itu adalah dia tidak menyebutkan angka pastinya. Yang penting itu adalah di bawah 500 dan maksimalnya 500. Anak kita dikasih buku, modul semuanya, dikasih baju. Yang kita belajar niki lagu maksimal 500 niki untuk anak-anak kita program sehari itu 5 kali sejelo belajar. Nah 5 kali sejelo niki lengan kelema sampai malam khusus untuk pendalaman bahasa Inggrisnya. Nah niki yang kami sampaikan selanjutnya mungkin ditanggapi apa yang perlu mau sampaikan dari tadi oleh pimpinan pondok terpisah. Baik, terima kasih. Kembali terkait beberapa tanggapan dan usulan dari Bapak Ibu Wali Santri dan dari rekan pengurus. Pertama, menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran terhadap tanggapan positif dan dukungan terhadap program ini. Mudah-mudahan berkat dukungan Bapak Ibu sekalian akan bisa terlaksana dengan baik dan akan menjadi kami merasa lebih elegan lagi untuk melaksanakan program ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang kedua tentu teknis pelaksanaannya nanti itu kami dari pihak yayasan dan para kepala lembaga dan Bapak Ibu guru ustadzanya akan mengatur sebaik mungkin. Dan adapun terkait dengan laporan dalam bentuk kontrol
dari wali santri kepada lembaga, insya Allah nanti juga akan kita laksanakan. Ya, terutama tentu nanti absensi dan informasi elektro barangkali nanti anak-anak kita yang mondok ini nanti kan wali santrinya ada grup WA-nya. Jadi setiap kegiatan anak itu akan dilaporkan bentuk laporan dari pihak penyelenggara kepada orang tua. Jadi sudah ada grupnya nanti di situ. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi itu program jam 00 itu tadi itu jadi mohon untuk kita bersama-sama mendukung itu. Dan sekarang ini rata-rata beberapa sekolah madrasah juga menerapkan seperti itu. Jadi jam 00 itu jam 6.30 itu sudah ada di sekolah. Dan itu programnya tadi itu ya Himtaf itu tidak monoton nanti. Jadi nanti dari semua ustaz-ustazah yang akan menyampaikan, memberikan, kemudian juga nanti akan penugasan dari masing-masing santri itu juga mampu dia akan memberikan apa yang bisa dia sampaikan kepada rekan-rekannya. Itu juga akan kita terapkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan semi mondok, memang juga sudah kami sampaikan kemarin, kita juga akan buka peluang seperti itu semi mondok. Cuma memang kami juga ada pengalaman yang perlu juga disampaikan sebagai bentuk evaluasi kita bersama, bahan pertimbangan kita. Kemarin yang di timur, ya di timur di Al-Mujahidah juga kami pakai semi mondok, karena memang kalau di situ pun kegiatan diniyahnya sore, tidak pakai malam, sorenya diniyahnya full. Nah, pengalaman kemarin itu ya ada anak yang berangkat aktif dari rumahnya setiap hari. Ya, setiap hari rajin sekali karena kita program kita jam 3 sebelum asar. Jadi sholat asar berjamaah itu kewajiban, jadi program wajib sholat asar berjamaah. Bahkan anak itu jam 2, setengah 3 sudah berangkat dari rumah. Pulangnya kadang jam 6, bahkan kadang-kadang sampai sudah maghrib dia sampai rumah. Ya. Itu rajin sekali selama 2 bulan. Artinya orang tuanya tanda tanya, saat sampai segini anak-anaknya sekolah. Datanglah dia ke pondok, ya. Bagaimana Ustaz, kenapa tidak bisa dikurangi jam belajar anak ini, jangan sampai dia sampai maghrib. Padahal kita pelaksanaannya sampai jam 5 saja, tidak pernah sampai jam maghrib, sampai jam 5 saja. Cuma awalnya itu wajib sholat asar berjamaah sampai jam 5 sudah selesai. Nah, jadi kita sampaikan, ya, kita hanya sampai jam 5 saja, tapi anak kita baru sampai maghrib saja, bahkan lewat maghrib dia sampai rumah. Ya. Dan anak kita rajin memang ada anak dia. Ya. Tapi dibukakan absennya, untung dia ada kontrol absen selama 2 bulan. Ternyata 2 bulan itu 0 sama sekali, tidak pernah dia masuk. Padahal anak itu rajin sekali dari rumah pakai sepeda motor. Tidak tahu dia sekolahnya kemana, ngajinya kemana. Nah, ini pengalaman juga yang perlu kita menjadi bahan pertimbangan kita yang semi mondok itu. Ini pengalaman kami di sana. Nah, jadi akhirnya setelah itu juga kita panggil orang tua itu, kita panggil untuk juga bisa mengontrol anak-anak kita. Jadi itu juga kendala kita seperti itu. Jadi itu juga, tapi kalau dekat sih tidak masalah, mungkin masih bisa kita kontrol. Tapi yang jauh ini yang jauh seperti tadi itu perlu pakai sepeda motor dan segala macam. Nah, jadi ini pengalaman yang alami sendiri, yang rasakan sendiri. Nah, akhirnya alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ini kita seperti itu. Insya Allah jam sore itu ya nanti di samping ada jam diniyahnya, jam sore itu ada ekstrakurikuler masing-masing lembaga, ada pramuka, ada macam-macam lah ya, ada pramuka dan lain-lainnya. Mungkin juga nanti ada latihan olahraga, bela diri, ada silat, ada karate barangkali juga nanti di situ, karena itu juga penting ya. Jadi masing-masing lembaga, masing-masing pondok juga itu menerapkan setiap di pondok itu ada latihan olahraga, seni bela diri dari zaman Bapak Maulana Syekh ya. Bahkan dulu di zaman Bapak Maulana Syekh beliau juga melatih, ternyata beliau itu ahli silat luar biasa.
ya. Jadi beliau melatih kita dulu di situ di Pemuda RW, di Santri Santriwati, dulu di Pancor itu kita dilatih juga, ya. Nah, jadi itu tidak perlu dalam rangka menjaga kebugaran fisik anak kita. Nah, jadi itu insya Allah, jadi kegiatan sore juga insya Allah akan kita maksimalkan, ya, dengan kegiatan diniyah. Dan insya Allah mungkin nanti itu jadi catatan kita juga di masing-masing lembaga. Nanti di samping ada sertifikat keahlian lainnya, ya harapan kita mudah-mudahan nanti bisa tadi itu bisa kerjasama dengan lembaga Qiraati yang ada di Lentang Nangka. Ini memang itu spesial, ya, spesialis pendidikan Al-Quran dari Jawa sana, ya, hasilnya yang luar biasa. Nah, maksimal nanti anak-anak kita tidak lagi ada yang tamat SMP, SMK tidak bisa mengaji, ya, harapan kita. Karena mohon maaf juga kami pengalaman bila hari pernah ngetes anak-anak masuk di perguruan tinggi di Anjani itu yang tamat-tamat SMA itu, masya Allah banyak yang tidak sama sekali baca Al-Quran. Dan kita paling ngetesnya di situ Al-Quran saja, kita ngetesnya masuk di perguruan tinggi di Anjani. Banyak, bukan satu dua, banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, kita tidak ingin nanti tamatan SMK ini masih ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Karena bagaimanapun nanti setelah kita bekali dengan pendidikan diniyah ini, ada saja yang masuk mahat seperti tahun ini ada yang masuk mahat juga. Tahun kemarin ada yang masuk mahat, ya. Alhamdulillah. Jadi supaya bisa nanti ketika dia mau di umum sudah bisa disiapkan, masuk di agama bisa kita persiapkan minimal itu. Nah, jadi itu insya Allah masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, wali santri akan kita tampung dan nanti teknisnya akan kita atur. Kemudian tentu juga ketika nanti kami butuh masukan-masukan, tentu juga kami akan panggil Bapak Ibu sekalian untuk menggali masukan-masukan bagaimana teknis yang terbaik demi kemajuan pondok kita dan demi keberhasilan anak-anak kita. Karena anak kita ini butuh dari itu ilmu agama, ilmu dunia juga butuh. Itu barangkali dari kami, dan insya Allah kepada Bapak Ibu guru tentu juga ya mohon dukungannya ya terhadap program ini, dan ini adalah program pondok, program kita bersama yang harus kita laksanakan. Ya. Itu saja barangkali, yang lain-lain terakhir yang tambahkan, kemarin sebelum penamatan itu sudah kebetulan yayasan bekerja sama dengan salah satu lembaga penelitian dan pendidikan. Kemarin ketua yayasan sempat berdiskusi dan kita bersama dari founder AHS Academy namanya. Pertama kita laksanakan kemarin bimbingan untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Itu kita laksanakan 1 bulan kepada anak-anak kita. Tapi karena kebetulan anak-anak kita kemungkinan dia melihat tidak terlalu serius kemarin itu mengikutinya, padahal itu biayanya besar sekali, kita keluarkan biaya ke sana. Nah, ke depan sebagai tindak lanjut kita adalah beliau menyarankan insya Allah nanti tindak lanjutnya beliau akan tetapkan untuk anak-anak kita siapa yang berpotensi untuk masuk olimpiade nanti akan dibimbing. Maka kemarin ada tenaga ahlinya dia yang kebetulan karena tidak kosong guru matematika di SMP, maka kita tarik itu dan insya Allah berkomitmen untuk membimbing nanti anak-anak kita untuk tindak lanjut untuk persiapan masuk olimpiade matematikanya. Kemudian yang berikutnya, karena secara kebetulan juga dia intens di bidang itu, maka nanti akan ada teknisnya. Kebetulan dia yang menjadi tim pembuat soal untuk apa namanya apa istilahnya kalau di MI itu literasi numerasi, itu dia tim pembuat soal nasionalnya. Nah, artinya bahwa itu sudah ada pembuktiannya, maka insya Allah ke depan nanti mungkin kita akan atur lagi dari pihak yayasan dengan kepala-kepala lembaga bagaimana teknisnya. Kemudian seperti yang disampaikan salah seorang wali murid tadi itu, insya Allah mungkin nanti akan ada pendampingan
model kurikulumnya yang tepat, yang mengkomparasikan tentang pendidikan psikologinya juga perlu. Jadi dari Bapak Ibu guru juga nanti supaya kita juga tahu bagaimana cara membimbing yang baik, pendekatan yang bagus sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing. Mungkin nanti itu kaitan dengan teknis secara umum, insya Allah nanti Ketua Yayasan sangat welcome dan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa lembaga yang kredibel dalam rangka untuk meningkatkan layanan pendidikan baik secara formal maupun informalnya di lingkungan yayasan pendidikan pondok pesantren Al-Mujahidin. Itu saja mungkin dari kami, insya Allah apapun yang masukan Bapak Ibu kita akan akomodir sebisa mungkin kita laksanakan supaya kepuasan Bapak Ibu sesuai dengan harapannya bisa kita laksanakan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Allahumma waffiqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan baik dari pimpinan pondok, kepala SMK dan Bapak Ibu wali santri yang sudah memberikan saran masukan, tanggapan dan sebagainya. Bapak Ibu lamun denar Malik, denar arah atau Malik? Lamun denar asan cukupang begih. Jam 11 niki. Kaitannya adalah intinya adalah kami sosialisasikan program kepada Jamul Musami. Insyaallah mulai Jumat Senin niki kita mulai jam ya. Kami sampaikan bahwa ada jakalan ini masih MPLS terakhir MPLS penutupan kemarin pembelajaran ya temulayan jemaah jalur Senin mulai niki jalur Senin niki atau mulai yang jam 00 niki. Untuk itu berharap yang belum sami pecutang Teleman Bali ya ada sandin telat ini nanti jadi bekal sengara penyampah dan sebagainya. Namun di mana penyampah niki sekolah ada penyampah yang penting ada kepen doang gitu. Nah, Arab bibi uar lemodi, bibi warung. Nah, nggih. Nah niki nyampah. Ya, Ben. Nggih, memang kita haruskan semua niki selaku niki harus wajib niki. Karena niki nggih lamun datang niki jam 6.30 wadal niki, nggih harus niki memang terapatan komitmen pengurus sekolah untuk menunggu anak-anak niki jam 6.30 sudah di sini dan sudah kita umumkan ke anak-anak. Gitu. Dan kedua kami tetap berharap sila mungkin anak pelungu sami sambil serah niki anak niki mondok lamun dek ini full kami akan coba dulu di semi pondok dulu lalu sawah kedua mondok sila tulakang malik ke pondok nggih tulakang malik ke pondok sambil mendatang nggih karena pengasuh niki standby niki nggih standby pengasuh doang niki wanta 5 niki pengasuh nggih ya asuh biji-biji niki jadi turun sami dan kami akan dekati anak-anak niki ketuaan kanak-kanak niki sampunan ya nggih. Nah untuk yang program pare niki kami pertama akan tanya anak-anak niki dulu. Nah, nanti kanak-kanak niki ya ketuaan pelungguh, ina sanggup deki ya ke kursus bahasa Inggris semenit. Nah, yang penting hari ini kami hanya sekedar buka saja dulu ke pelungguh sami. Besok kami akan tanya anak-anak ini kan sebenarnya kan debut paksa anda. Nggih, debut paksa lah masalah niki. Kami akan tanya anak-anak niki siapa yang mau, saya sak milih. Mun milih balik ni ketua pelungguh lamun sanggup jos niki ngono nggih baik anak dong milih pelungguh dia sanggup kerjaan akan menjadi bumerang di anak-anak ya tetap kami sampaikan karena mereka yang minta kerjasama ke kita mereka yang mau datang ke sini akan diam di sini and sebulan ke 2 bulan tergantung kita nggih. Sehingga memang pernah dulu kami coba English Camp di program TT Batu, cuman itu programnya pemerintah memainkan denar, beda pemerintah, beda kebijakan dan sebagainya. Nah niki yang penting tersampaian oleh pelungguh sami bahwa pertama kanak-kanak niki datang sekolah jam 00, kedua ulik niki harus sembahyang berjamaah dulu. Berarti lamun ulik di janiki yang kebalik dan sembahyang berarti bolos. Nggih, bolos berarti.
Nah, kedua khusus untuk SMP sampun kita buatkan grup untuk anak-anak selaku niki beserta wali santri, ia terkontrol niki. Separuh terutama saat ini niki dia sembahyang Pak Guru, kan dia tahu periksa ketua tu dia sembahyang kan. Ia niki perlu kontrol belum sami anda barat niki. Dia tentu ini protokol. Kenapa tidak sholat? Tidak sholat Pak Guru, dia sembahyang alasan datang bulan dan sebagainya. Padahal dia lamun dia semelkan ya tentu sembahyang berbeda periksa kan. Nah niki hanya semata-mata untuk anak-anak niki. Berarti lamun narak anak niki dia sembahyang, lamun sembahyang zuhur dia balik berarti bolos. Nah niki bareng-bareng maklumi bahwa kami sebelum pulang anak itu wajib sholat dulu. Niki terus sembahyang zuhur, niki terus sembahyang zuhur. Nah saat terakhir Bapak sekalian, bahwa kami sampean sila yang sudah kebetulan di rumah sandeman tulak mondok kami ingatkan tulak dulu niki. Tulak kami karena beberapa waktu wali santri juga minta untuk silakan kembali anak-anaknya. Melalui saat ini kami arahkan sila tulakang malik do pondok, dan yang mau datang mondok sila yang mau daftarkan berhubungan dengan kami langsung sila. Ya terserah karena niki mondok. Berembe masalah pembiayaan, para yang sampaikan tadi mun sekiranya pelengatus mahal lalu, sila perlu bayar untuk pembinaan dong, misal enviral. Mun makanan ukurannya mungkin sampengiritan, kelemak sudah datang atau kaputan penyampah, tengari datang penyampah, kemalam makan siang kemalam datang atau mbe kira-kira antum bisa niki. Beratong atau sekali-kali dari balik niki nah model. Yang penting kami kasih pelunggu kami keringanan. Mbe ada pelunggu kami melewa. Kami menerima. Ya, mbe kanceluan penghabisan yang atong bilang jelu. Misal kaputan kan ini dirasa kaputan 5.000. Semono beli 5.000 mangkin. 10 baru cocok. Mun 10 kali berarti watlung dasa. Telung dasa kali sebulan pira? Wah, 100 niki. Sila pelungguin dan pelengatus makan doang niki. Secara materi pelungguh diringankan. Uang rokok disasi dinara. Dinara uang rokok 50% karena dikit terutama SMP di ngerokok. Lamun sekolah dia ngerokok. Dia mungkin juga rokok lagu dia luah kalau ngerokok niki kenyakan bekedek. Kami panggil mereka, kami cek ternyata mereka ngerokok. 20% karena satu adik ini ngerokok nanti. Sila pelunggu indeng bayar ruang ambu-ambu biji balik. Ini turuan niki sang ngerokok panjanji. Sa kedua saat ini berapa kami panggil tapi tidak kami sebutkan siapa orangnya. Banyak anak-anak niki yang diajak keluar jalan-jalan. Kanca batur, Brian dan sebagainya. Kami beberapa kali panggil anak-anak niki, bahkan sampai kelebihan niki. Mungkin sampai lu dengan toh sampai tahu niki, kami panggil mereka, kami kumpulkan mereka dan panggil satu-satu lagi. Nah, ternyata di sana terbongkar semuanya. Arak sak sugul, arak sak brand kita dengan toa endah. Dengan toa kami berayan. Boleh kami sebutkan niki. Ada sak pelunggu tahu niki bahwa di rumah itu tidak baik-baik saja keadaan anak-anak kita. Kenyakan sugul les simparan diri lagu baren tidak les sebenar. Nah itu hal-hal yang kami sampaikan, kami buka apa adanya kepada tiang pelunggu sami. Kadang saat bareng-bareng kumpul, begitulah keadaannya. Sama maniki bahkan ada yang sempat pegang botol juga. Sempat kami akan amankan dulu mondok lagu, ya karena mungkin kelemahan kita dengan tua malik anak niki malik kemarak niki, ya botol niki. Kalau alam namun botol kan semuanya akan terjadi. Nah niki ini temele marah niki bapak sekalian, ada selamat di jadi niki aranjak arus pergaulan zaman niki sangat luar biasa. Makin niki wadah dengan nilai makin sila belum indeng. Dia dengan nilai, apalagi isi HP niki, wah jadi isi macam utama di HP niki. Kita buka Facebook doang dengan napiaran dia bertangkong lengkap niki, muncul di Facebook. Iya niki saya menurut pacu anak wah tak sekolah,
ngerep doang di masuk iya orang kata berpikir ternyata dia tahu HP ini tiganya berkedek. Nah iya kok lamun di pondokan niki hanya kami hanya mengajak pelunggu sami karena pelunggu yang akan indeng niki lamun pelunggu milik ndak apa-apa mungkin telelah sila telelah dia berdaya dulu kancana lalu laun kedemen seneng gitu. Daripada lengan makin tersusah seperti yang disampaikan Ustaz Mehran tadi, lawan malik sakit susah. Kita wah kasus senang enggak surga anak masih di bawah. Aina ob dulu balik tambah surga. Itu masih memang selesai niki. Iya sadek harapan sama niki bagus sekalian karena tanggung jawab anak niki ada yang belum sama. Jadi dengan toa tanggung jawab luar biasa. Nah niki yang kami sampaikan silakan yang ingin mondok, yang masuk mondok silakan. Ya kami terima. Lamun dek sanggup dengan kelengatus cukup atau enggak wah nasi kanduk sila. Mbip lian penghabisan teberatong kaca menerima soal hal ini. Nah itu saja mungkin kami sampaikan untuk sekedar sosialisasi. Insya Allah kami akan tetap minimal sekali 2 bulan atau kumpul malik. Dia belum sami abot. Waktu undang rapat di sekolah no. Yang penting pesaling. Iya gunante napiaran beranak berjari wah niki. Pelunggu sami makin niki kita guru niki berdua anak klemak sampai zuhur sampai malam niki yang tidak mondok itu anak-anak pelunggu tetap saling ketua anak niki berembe pengalaman anak niki balik harus niki insyaallah kami akan agendakan minimal 3 bulan sekali bareng-bareng kumpul marah niki dan dia belum pendak kekuat undang rapat lagu lamun yang kita menarak PIP dia selaku datang niki pengalaman mau ya Allah selaku mau BSM ya Allah darah bahkan ngerumun Pak Kepala berjasa dikesekat datang wah undangan jam siwa datang jam balu wali santri niki mendak masalah sampai IP bantuan sempat kemarin lah kita difasilitasi ada BSM PIP aspirasi selaku mau niki Rubin alhamdulillah lalu ternyata kami ajak kumpul untuk ya Allah undangan jam siwa jam balu wah tak kumpul dagang Pak Kepala membegasi dari ngonek dah datang. Wah jam semenen ya, mau masalah niki mudah-mudahan kedepannya bareng-bareng untuk kumpul malik terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, sifatnya ke anak-anak. Dendek pelunggu sami abot datang berketuan di sekolah. Menarak masalah kanak lebale, dendek pelunggu pendam datang ke sekolah. Pak guru ya berembek ke anak nih, tentung ke anak nih. Nah terakhir siapa itu Pak Guru? Dengan Pak Septiani arak niki kemudian pengulik niki seberapa arak te rasa sekedi anak kita yang baru atas nama Septiani kami ingin curhat sama ibunya dulu niki siswa baru kami ada yang kami perlu curhatkan berembe jalan keluar kita dan ada masalah sebenarnya tapi ada yang ingin kami sampaikan. Terima kasih dan kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa. Lamun denara, tidak ada lagi. Kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Yayasan kami. Silakan. Surat kita bersama-sama tutup dengan doa mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat cita-cita kita kebaikan-kebaikan untuk kita untuk anak-anak kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli sirrul Fatihah. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح لنا ذريتنا وأهل بيتنا وذريتنا وأصحابنا واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستغفار والإخلاص بنور بارك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ووفقنا وإياهم لنشر لواء نحن وطن في خير وردنا عافية يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا المعاهد من سلم معاهد اللهم يا المعاهد من سلم معاهد اللهم يا المعاهد من سلم معاهد واجعلنا آخر المأمور يا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dengan barangnya doa tadi, maka mulailah acara diskusi kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita berlangsungnya. Kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus siswa SMK yang tak datang orang tuanya, ingatkan dulu, besok Senin jam 6.30 sudah berada di sekolah, kita apel. Besok akan kita undang lagi orang tuanya yang tak hadir.